Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akbar Pratama, bisa dipanggil Rifki. Perkenalkan, nama saya Tita Niko Vigantara, biasa dipanggil Niko. Saya Arya Abimata Bagaskara, biasa dipanggil Arya. Saya Barlam Gafriansa, biasa dipanggil Farel. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rekrutmen. Pengelolaan sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu terkait dengan kemampuan daya saing, dapat teratasi. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola sumber daya manusia, khususnya dapat diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi secara positif bagi lembaga ataupun perusahaan, maka perlu dilakukan standarisasi yang jelas. Standarisasi yang pengelolaan sumber daya manusia inilah yang nampaknya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga, organisasi, ataupun perusahaan saat ini. Di samping itu, masalah etika dalam mengelola sumber daya manusia ini perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Pertama adalah untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja. Yang kedua adalah meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang sangat lama. Upaya tarian sejumlah dalam karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik simpati pekerja pada perusahaan tersebut, melainkan juga mempertahankan kemungkinan untuk mempertahankan mereka setelah bekerja. Sumber rekrutmen, dua teknik untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu yang diketahui siapa kira-kira karyawan yang cocok untuk dipindahkan dan dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk menciptakan kandidat tersebut. Faktor internal, sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Faktor eksternal, sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan iklan secara lisan, walk-in interview, biro tenaga kerja, melalui perusahaan lain, melalui asosiasi, serikat dagang, hingga ke sekolah. Untuk mendukung suatu rekrutmen agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya legalisasi hukum. Hal ini untuk memberikan jaminan perlindungan bagi perusahaan atau organisasi yang melakukan rekrutmen maupun bagi calon pelamar, khususnya berkaitan dengan asas keadilan. Oleh karena itu, di Indonesia pun masalah undang-undang ketenagakerjaan ini telah dibuat sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja. Jadi kesimpulannya, rekrutmen yang merupakan upaya untuk menghasilkan suatu pool pelamar kerja untuk ditempatkan pada posisi pekerjaan yang lowong, diperoleh melalui sumber eksternal maupun internal. Rekrutmen harus diupayakan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan
individu dan masyarakat. Kebutuhan individu dalam rekrutmen ini mempunyai dua aspek, yaitu menarik calon pelamar dan mempertahankan karyawan yang lama. Untuk melakukan rekrutmen, hendaknya perusahaan benar-benar mempertimbangkan pelamar yang benar-benar memiliki potensi yang unggul dan memenuhi persyaratan serta harus disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan sehingga orang yang terpilih benar-benar sesuai dengan pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Eksternal, sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat eksternal, sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan antara dengan iklan secara lisan, walk-in,